Oke, terima kasih Mbak Rahma yang sudah mereport. Ya, jadi ini kita punya sebuah kasus. Ini yang disebut dengan masalah. Masalah itu harus kita rumuskan dulu. Yuk kita pahami barang. Perusahaan memproduksi dua jenis barang, yaitu A dan B. Bayangkan ya, bayangkan bahwa ada sebuah perusahaan memproduksi barang A dan barang B. Masing-masing produk butuh waktu memotong dan menjahit yang berbeda. Jadi paling enak Anda perumusan masalahnya ini dengan tabel saja. Oke, saya tuntun ya. Nah, Anda bikin seperti ini. Nih. Oke, begini. Nah, gitu. Udah? Tabel seperti ini, tapi ditulis yang bagus ya. Kemudian, halo? Halo? Ya, Bu. Masih dengar suara saya? Terlihat ini Bu. gambar saya di atas, di pojok? Terlihat, Bu. Oke. Bu. Nah, memiliki dua macam produk. Dua macam produk. Oke. Dua macam produk. Sebentar, saya pindah aja biar nggak menuhin tepat. Produk itu disebut A dan B. Udah tuliskan di sini. A dan B. Itu. Oke. A dan B. Sebentar, ini lari ke contoh. Nah, contoh satu ya kita. Oke. A dan B. Masing-masing produk butuh waktu untuk memotong dan menjahit. Berarti ada dua proses untuk setiap produk. Ada dua proses untuk setiap produk. Yaitu proses memotong dan menjahit, gitu kan? Memotong dan menjahit. Udah tuliskan di sini. Memotong. Tuliskan ya di sini. Memotong. Sorry ya, tulisan saya ini aslinya bagus loh tulisan saya itu. Anda percaya nggak kalau tulisan saya bagus? Tapi karena percaya lah, percaya. Tapi karena pakai alat yang aneh gini, saya tulisannya jadi aneh juga. Memotong, kemudian di bawahnya menjahit. Anda tulis. Menjahit. Ada dua proses. Nah, ini nanti menjadi fungsi kendala ini. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita teruskan. Kita kan merumuskan masalah. Produk A butuh waktu memotong 5 menit dan menjahit 10 menit. Produk A butuh waktu memotong 5 menit. Kita tulis saja 5 menit. Dan menjahitnya berapa? 10 menit. Gini. Seret. Kelihatan ya tulisan saya ya? Kelihatan, Bu. Oke. Sedangkan produk B butuh waktu memotong 8 menit. 8 menit. Oke. Karena keterbatasan mesin potong dan mesin jahit,
waktu yang tersedia setiap hari adalah 200 menit untuk memotong. Nah, ini adalah kapasitas. Nah, di sini Anda kasih kolom ini, Anda kasih nama kapasitas. Kapasitas mesin. Nah, kapasitas, panjangkan sendiri. Kapasitas. Oke. Dah. Karena keterbatasan mesin potong dan mesin jahit, waktu yang tersedia setiap hari adalah 200 menit untuk memotong. Di sini diisi 200 menit. Nah, ini nanti fungsi kendalanya ini. Dan 240 menit untuk menjahit. Ini 240 untuk menjahit. Oke. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Belum. Saudara menulis bersama-sama dengan saya enggak? Menulis. Ya, bareng ya Ya, Bu. sama saya ya. Oke, yuk kita lanjut. Setiap unit A, setiap unit barang A memberi keuntungan sebesar 5.000, sedangkan B 6.000. Nah, ini sebaiknya kita gini kan. Nah, ini ditulis keuntungan. Keuntungan atau saya tulis laba gitu. Laba. Laba untuk apa namanya? Barang A 5.000. Tulis saja di sini. Keuntungan atau laba untuk barang A 5.000 per unitnya. Oke. Untuk barang B, laba per unitnya 6.000. Ini nanti menjadi fungsi tujuan. Tujuan kita kan ingin memaksimumkan laba. Gitu, 6.000. Oke. Untuk masalah ini, merumuskan permasalahan kita dulu. Ada pertanyaan? Tidak. Belum ya? Belum, Bu. Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, sekarang kita bentuk fungsi yang pertama tadi. Langkah yang pertama apa tadi? Langkah yang pertama apa tadi? Tujuan dan fungsi kendala. Apa Mbak? Yang keras? Menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Betul. Menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Tujuan kita, ini lihat. Berapa unit produk A dan B yang sebaiknya dibuat setiap hari agar keuntungan perusahaan tersebut optimal. Kalau kita bicara keuntungan apa? Maksimum atau minimum? Maksimum, Bu. Maksimum. Berarti tujuan kita adalah maksimisasi. Gitu kan? Tujuan kita adalah maksimisasi. Artinya maksimisasi apa? Memaksimumkan keuntungan. Sehingga Anda tulis fungsi tujuan. Yuk di kertas Anda. Fungsi tujuan. Nah. Fungsi tujuan adalah memaksimumkan keuntungan. Nah, kalau kita bikin fungsi tujuan, biasanya disimbolkan dengan Z.
Nih, angka Z. Kalau keuntungan berarti maksimum. Gini, Z maksimum sama dengan, kenapa maksimum? Karena keuntungan. Nah, berapa keuntungan per unit A? 5.000. Ya, berarti Z maksimum kan kita ingin mengkombinasikan dua produk A dan B supaya keuntungan kita maksimum. Berarti Z maksimum sama dengan 5.000 A, terus Ditambah 6.000 B. ditambah 6.000 B. Gitu. Jadi ini, Anda dari ini, fungsi tujuan itu merumuskan ini loh. Nah ini. Nih. Makanya kan akan lebih mudah ketika Anda merumuskan masalah itu dengan tabel gini aja. Jadi fungsi tujuannya adalah yang paling bawah. Z maksimum sama dengan 5.000 A plus 6.000 B. Merumuskan fungsi tujuan. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh sambil minum? Nah, ya, kita langsung merumuskan fungsi kendala ya. Langsung merumuskan fungsi kendala, oke? Nah, kendala kita ada dua macam, yaitu mesin potong dan mesin jahit. Jadi dalam memproduksi produk A dan B kan kita ada proses memotong dan menjahit. Berarti kita punya mesin potong dan mesin jahit. Terbatas. Per hari mesin potong ini hanya mampu beroperasi 200 menit maksimal. Untuk menjahit 240 menit. Padahal untuk memproduksi produk A, barang A, kita butuh waktu 5 menit untuk memotong dan 10 menit untuk menjahit. Untuk memproduksi barang B, kita butuh waktu 8 menit untuk memotong dan 8 menit untuk menjahit. Nah, ini kendala kita adalah pada batasan waktu untuk masing-masing mesin. Oke, sehingga fungsi kendalanya Anda tuliskan. Berarti fungsi kendalanya ada berapa tadi fungsi kendalanya? Fungsi kendalanya ada berapa? 2. Ada 2. Oke. Fungsi kendalanya ada 2. Ya, oke, saya pindah tempat dulu. Fungsi kendalanya ada 2. Udah Anda tulis. Fungsi kendala. Saya biar tempat saya hemat, saya menulis fungsi dengan FS ya. Fungsi kendala. Aduh, jelek banget, sorry. Oke. Susah juga nih saya kalau pakai kayak gini nih. Fungsi kendala. Fungsi kendalanya ada 2. Yaitu memotong dan menjahit. Kan gitu. Sehingga fungsi kendala yang pertama adalah 5A untuk memotong berarti 5A. Terus Anda lanjutkan. Plus 8B. Tambah 8. Betul.
plus 8B. Terus tandanya apa? Kurang dari sama dengan. Betul. Kurang dari sama dengan berapa? 200. Betul. Gitu. Fungsi kendala yang kedua? Menjahit? 10A 10A tambah 8B Plus 8. tambah 8B terus Kurang dari 24. ya kurang dari sama dengan 240. Nah, aturannya A dan B tidak boleh negatif. A dan B tidak boleh negatif, berarti A dan B lebih besar, aduh, A dan B lebih besar sama dengan 0. Kan AB nggak boleh negatif toh, tapi kalau 0 boleh. Jadi fungsi kendala Anda adalah ini, tergantung kendalanya ada berapa. Oh ada 2, memotong dan menjahit. Berarti 5A plus 8B kurang dari sama dengan 200. 10A plus 8B untuk menjahit ya, kurang dari sama dengan 240. Di mana A dan B lebih besar sama dengan 0. Ini fungsi kendalanya. Sampai dengan perumusan ini ada masalah? Ada masalah sampai dengan ini? Tidak, Ya. Bu. tidak Bu. Belum? Belum, Bu. Oke. Terus yang kedua apa berikutnya? Berikutnya apa yang kedua? Gambarkan semua fungsi kendala. Kenapa? Nih, gambarkan semua fungsi kendala. Oke, gambarkan semua fungsi kendala. Berarti Anda punya berapa gambar? Dua, Bu. 2. 2 Bu. Berarti Anda punya 2. Ya kan? Anda punya 2. Nah, saya kasih slide kosong aja. Ini slide. Oke. Berarti Anda punya 2 fungsi kendala. Nah, supaya mudah menggambar 2 fungsi ini, Anda ubah persamaannya menjadi bukan pertidaksamaan, tetapi menjadi persamaan. Oke, gambarkan fungsi kendala. Gampang. Kan Anda kemarin sudah, maaf kok jadi stop share. Anda kemarin kan sudah gambar garis untuk HID dan HIS, ingat? Oke, Anda belum lama gambar TR, ingat? Gambar TR kemarin ingat? Ya udah, kalau nggak ingat, kita gambar bareng-bareng. Oke ya. Jadi kan berarti Anda harus menggambar 2 fungsi ini. Gini itu loh Mas, yang gini loh Mas. Gambar garis itu loh. Lurus loh ya, ini asumsi lurus. Aduh, sorry. Asumsi lurus. Kasih ini A. Di sini B. Di sini angka berapa? 0. 0. Ya 0 karena titik pangkal kan. Oke. Udah, kita kan mau gambar 2 fungsi. Caranya ya ini no. Caranya kan 5A. Ini kita gambar fungsi yang pertama. Kan 5A plus 8B terus
sama dengan 200. Kan gitu kan? Terus kalau A-nya 0, berarti B-nya berapa? Yo. Kalau A-nya 0, B-nya berapa? Halo? 25. 25. Kan gini aja. Terus kalau B-nya 0, A-nya berapa? 40. 40. Betul. Terus persamaan yang kedua. Fungsi kendala yang kedua diubah menjadi bentuk persamaan. 10A plus 8B sama dengan 240. Gini kan? Kalau A-nya 0, berarti B-nya berapa? 30. 30. Terus berikutnya, B caranya? Kalau B0, A-nya berapa? 24. 24. Ya udah, Anda kan masing-masing udah punya 2 titik. Terus diapakan? Ya. Misalnya ini kita bikin aja lah 10, 20, 30. Yang di sini 10, 20. Tapi Anda pakai garis yang lurus ya, jangan kayak saya. Oke. Kita fungsi kendala yang pertama, kalau A-nya 0, B-nya 25. Berarti 25 kan di sini. A-nya 0, B-nya 25. Oke. Terus satunya, kalau B-nya 0, A-nya 40. Berarti kan di sini dah. Gitu. Terus diapakan? Halo, diapakan? Tarik garis. Tarik garis. Betul. Tarik garis lurus. Yuk, yang lurus. Ini saya menggok ini, Mas. Ini lurus ya. Nah, lumayanlah menggok, tapi nggak banyak menggoknya. Nah, ini adalah fungsi kendala yang pertama. Ini. Ya kan? Sekarang kita gambar yang kedua. Kalau A-nya 0, B-nya 30. Berarti kan di sini. Nih, 30. Terus, kalau B-nya 0, A-nya 24. Sekitar sini. Ini 24. Gitu. Terus ditarik. Tarik. Sorry. Nah, di sini. Ini adalah yang kedua. Oke. Menggambar, siapa yang belum bisa menggambar? Sudah bisa semua? Sampai dengan menggambar ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum? Oke, sudah jelas semua ya cara menggambar ya? Tapi ini Anda gambarnya yang bagus loh ya. Jangan kayak saya ya, dipakai garisan beneran ya. Halo? Iya, Bu. Iya, ya, Bu. Iya, Bu. Yang rapi. Saya nggak mau nanti saudara waktu ujian gambarnya jelek, terus Putri dulu kan juga nggak lurus. Nah, nggak boleh.
Jadi harus lurus nih. Oke. Nah, langkah yang ketiga apa? Coba langkah yang ketiga apa dibacakan? Tentukan area layak, yaitu area yang dibatasi oleh garis-garis kendala. Iya. Oke. Menentukan area yang layak. Anda lihat di sini kita punya dua kendala. Nih garis hitam lurus ya ini karena linear nih lurus nih. Sama garis yang biru. Tandanya adalah lebih kecil sama dengan ini. Kalian lihat ini kan? Fungsi kendalanya kan lebih kecil sama dengan. Di mana A dan B itu lebih besar sama dengan 0. Berarti visible areanya itu ada di sini. Anda lihat nih. Dari garis-garis yang ini. Yang terdalam. Kan sebetulnya kan pada fungsi kendala yang pertama, itu lebih kecil sama dengannya kan ke sini. Sini kan, nih Anda lihat. Ini kan area yang visible untuk fungsi kendala yang pertama, karena lebih kecil sama dengan. Kan di sini. Lebih kecil sama dengan, jadi batasnya ini. Hati-hati perhatikan saya menggaris. Dari garis yang hitam sampai dengan garis X dan Y, garis apa horizontal dan vertikalnya di sini. Ini untuk yang pertama, fungsi kendala yang pertama. Nah, kalau fungsi kendala yang kedua, Yang garis biru, Bu. Harusnya kan begini, dari sini kan Mas. Karena lebih kecil sama dengan, berarti kan begini. Iya, Bu. Oke, ini kan ke bawah sini. Dari sini. Ini gambaran kita. Secara matematis kan begini. Fungsi kendala yang kedua itu dari sini. Dari garis biru ke garis horizontal dan vertikal. Nah, karena dua garis ini menjadi fungsinya, menjadi fungsi kendala keduanya, berarti visible areanya adalah yang ini, yang ada di dua warna ini. Sehingga visible areanya ada di sini. Ini. Yang saya hitam-hitamin ini. Ini visible areanya. Yang mengandung dua warna. Nih. Nah, jadi gampangnya saja, visible area itu ada di daerah yang dalam. Gitu. Jadi, saya kasih nama titik ya. Namanya, saya kasih namanya, oke. Saya kasih namanya, berarti ini dari O. Kan 00 itu biasanya kita sebut dengan O. Kemudian titik yang ini, titik ini, ini kita kasih nama titik X. Atau titik P saja, nanti tidak rancu. Titik P. Perpotongan, ini saya kasih nama Hi. Yang di bawah ini, saya kasih nama R. Jadi, visible area itu ada di area P, Hi, R, O. Sekali lagi yang titik pangkal 00 saya kasih nama O. Ini O. Jadi ini visible areanya di sini. Ini adalah visible area atau wilayah atau area yang visible.
visible area. Nih, gitu. Jadi visible area itu di wilayah P, H, R, O. Visible area di wilayah P, H, R, O. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini? Belum, Bu. Oke. Ya. Nah, sekarang saya tanya pada saudara. Oke, sebentar. Nih, kalau jelas ya, kalau titik P itu A-nya berapa? 0. 0. B-nya berapa? 25. 25. Oke. Kalau Hi belum tahu, ya dah, belum tahu nanti. Kalau R 24,0. R A-nya berapa tadi? 24. 24. B-nya 0. 0. Kalau titik O A-nya berapa? 0. B-nya 0. Nah, yang belum tahu adalah Hi ya. Ya kan? Yang belum tahu kan Hi. Oke. Ya, Bu. Berarti Hi harus kita cari dengan cara apa? Mencari Hi. Mencari Hi dengan cara apa? Persamaan yang pertama sama persamaan kedua dikurangi. Persamaan yang pertama dan yang kedua dikurangi, gampangnya gitu ya. Oke, berarti kan kita sekarang mencari Hi. Oke, mencari Hi ya udah. Persamaan pertamanya apa, Mbak? Persamaan pertamanya apa? 5A plus 8B. 5A, 8B betul. sama dengan 200. Ya, jadi persamaan pertama 5A plus, yuk Anda juga mengerjakan lebih cepat dari saya, karena Anda nulisnya enak di kertas, sama dengan 200. Terus yang kedua, 10A plus 8B sama dengan 240. Supaya bisa salah satu 0, ini dikalikan dengan 2. Ya kan? Dikalikan dengan 2. Yang ini tetap kali 1. Berarti ini 10A plus 16B sama dengan 400. Yang ini tetap 10A plus 8B sama dengan 240. Oke, terus dikurangkan. 10 kurangi 10, 0. Kemudian ini berapa? 16 minus 8? 8B. Nah, jangan lupa B-nya. 8B sama dengan
160. 160. Berarti B-nya berapa? 20. 20. 20. Ya, tinggal dimasukkan dalam salah satu persamaan. Berarti kita masukkan ke persamaan yang pertama, intinya sama sebetulnya. 5A plus 8 kali 20 sama dengan 200. Berarti 5A sama dengan 200 min berapa? 160. 160. 5A sama dengan 40. 40. Berarti A sama dengan 8. 8. Oke. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua, berarti langsung aja 10A sama dengan 240 minus 8 kali 20. Berarti 10A sama dengan 240 min 160. Berarti 10A sama dengan 80. 80. Oke. Berarti A-nya sama dengan 8. 8. Oke. Berarti kita sekarang udah tahu bahwa titik P ya. Itu A-nya berapa? 8. 8. Bapak. B-nya 20. 20. Oke. Ya. Gitu. Oke, Saudara salin dulu di catatan Anda. Mohon maaf Bu tanya Bu, itu Ya. tadi yang B, yang A itu disamakan dulu Bu itu Bu. Dikali 2 untuk menyamakan yang A. Iya. Nah, yang ini Thomas, yang fungsi Iya. kendala persamaan yang pertama toh ya. Prinsipnya adalah dikalikan 2 itu kan untuk menghilangkan variabel A. Iya, iya. Kalau Makasih, Bu. enggak ya sebetulnya enggak apa-apa sih karena ini Anda bisa menghilangkan B dulu ya karena B-nya sudah sama. Iya. Nah, kalau Makasih, Bu. yang cara saya ini kan saya pengen menghitung B dulu. Tapi sebetulnya Anda juga bisa ketemu A dulu. Enggak usah dikalikan 2 enggak apa-apa karena ini 8 dikurangi 8 kan sudah 0. Sama aja. Ya. Berarti kan tinggal minus 5A sama dengan minus 40 kan. Kalau Anda mengurangkan yang ini, kan berarti sama. Sebentar, maksud saya begini. Kalau Anda langsung di sini, nggak usah mengalihkan, kan langsung begini toh, Mas? Ini kan 5 dikurangi 10 berarti kan min 5. min 5A. 8B dikurangi 8B kan 0. Ya. 200 dikurangi 240 Minus 40. minus 40. Ya udah sama. Ketemu A dulu toh. A-nya berapa? 20, Bu. 8. 8, Bu. 5. Kan A-nya 8. 8. Sama toh? Iya. Sama aja. Sama. A-nya 8. Sama aja. Maaf. Tadi saya terfikirnya yang paling depan. Tapi nggak apa-apa, kan sama.
Oke, sampai di sini? Sampai di sini? Sudah ya? Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Sekarang, tadi pertanyaannya apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Di situ apa soalnya? Berapa unit produk A dan B yang sebaiknya dibuat setiap hari agar keuntungan perusahaan tersebut optimal? Oke. Anda sudah punya 4 titik. 0 ini nggak usah ya. Tinggal Anda masukkan. Ini saya hapus ya. Semuanya sudah Anda ganti ya? Bu. Oke. Ya, kecanggihan teknologi. Oke. Saya hapus. Jadi tinggal Anda masukkan masing-masing titik itu di fungsi tujuan. Di fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi apa? Mencari keuntungan. Z Mencari keuntungan. sama dengan 5.000 A plus 6.000 B. Ya. Z sama dengan 5A plus 6.000 B. Sekarang Anda masukkan masing-masing. Saudara masukkan masing-masing. Masing-masing titik itu. Kalau yang 0 nggak usah. Ya, jadi maksudnya begini. Kita masukkan yang pertama titik P dulu, boleh. Pada P 025. Pada P025 berarti Z-nya sama dengan, kan gini, 5.000, sorry, ini 5.000
Kok jelek nih, maaf. Tinggal dimasukkan 5.000 kali berapa? Kali 0 0, terus ditambah, tambah 6.000 dikali 25. ya, betul, kali 25. Berapa sama dengan 150.000. 150.000. Oke. Sekarang pada R atau Hi dulu ya, Hi biar urut P, Q, R. Hi tadi titiknya berapa? 8,20. Ya, 8 dan 20. Sama, Anda hitung. Z-nya sama dengan, tinggal dimasukkan, 5.000 kali 8 ditambah 6.000. Aduh. Ditambah 6.000 kali 20. Berapa? 160.000. Berapa Mas Timothy? 160.000. Oke, 160.000. Oke, terus masih ada R. R adalah 24, A-nya, B-nya 0. Berarti Z-nya sama dengan 5.000 kali 24 ditambah 6.000 kali 0. Ketemu berapa? 120.000. 120.000. 120.000. Oke. Yang O nggak usah ya, karena O jelas 0. Oke. Oke, saudara catat dulu.
Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke, nah begini, ini saudara catat. Apabila kasusnya, nah jadi ceritanya kan begini. Setelah Anda menemukan titiknya, titik-titik ini tadi, P, Q, R, kemudian Anda masukkan ke fungsi tujuan. Prinsipnya kan gitu. Setelah Anda masukkan fungsi tujuan, cara mengambil keputusannya begini. Kalau kasusnya adalah maksimisasi, maka pilih angka yang terbesar. Z-nya, hasil Z-nya pilih yang terbesar. Dalam hal ini adalah 160.000, ya kan? Iya, Bu. Oke. Kalau kasusnya adalah minimisasi, maka Z yang Anda pilih yang angka terkecil. Tolong dicatat. Apabila kasusnya maksimisasi, maka hasil Z yang dipilih adalah angka terbesar. Kalau minimisasi kasusnya, berarti Z yang Anda pilih adalah yang nilai terkecil. Yang hasilnya itu yang paling kecil. Oke. Nah, di sini kasus kita adalah maksimisasi. Berarti yang kita pilih adalah keuntungan terbesar. Keuntungan terbesar terjadi ketika perusahaan itu memproduksi A sebanyak berapa? Delapan. Dengan B 20. Ini jawabannya. Jadi, berapa banyaknya produk A dan produk B yang harus dibuat supaya kombinasi produksinya optimal? Jawabannya, produk yang harus dibuat A8 dan B20. Dengan keuntungan sebesar Rp160.000. Begitu. Jadi produk yang harus dibuat A8 dan B20. Adakah pertanyaan? Belum, Bu. Belum? Sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, Jelas, sudah Bu. jelas ya. Ini boleh saya hapus? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh ya. Oke, saya hapus semuanya. Oke,
Anda lihat slide yang terakhir di situ. Ada beberapa catatan untuk untuk metode grafis. Bahwa sebenarnya saudara itu tidak harus menggambar grafik itu juga bisa. Ya kan? Kalau dengan cara ini tadi kan sebetulnya Anda tidak harus membuat grafiknya kan? Ya enggak? Tanpa membuat grafik, Anda kan bisa bisa merumuskan toh. Berapa A-nya, berapa B-nya, gitu bisa enggak? Oke, ya. Slide yang terakhir, catatan untuk metode grafis. Metode ini terbatas pemakaiannya hanya untuk masalah dengan 2 variabel keputusan tadi. Untuk 2 produk saja. Tapi kalau produknya lebih dari 2, kita pakai metode simplex. Itu akan dipelajari di mata kuliah metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan atau mata kuliah MKDPK. Metode ini dapat diselesaikan tanpa menggambar garis fungsi tujuan, yakni dengan cara langsung menguji optimalisasi dari titik-titik sudut yang terdapat pada area layak. Gambar fungsi kendala enggak pun juga sebetulnya enggak apa-apa. Dalam hal lereng fungsi tujuan sama dengan lereng salah satu kendala yang membentuk area layak, maka terdapat lebih dari 2 titik optimum ya. Ya, itu catatan pentingnya. Nah, tadi saudara saya tanya, ada pertanyaan enggak? Tidak. Tidak. Sekarang saudara coba contoh 2. Tapi saya akan mengarahkan ya. Contoh 2. Sebuah perusahaan minuman rasa jeruk dan stroberi. Setiap jenis rasa membutuhkan zat tertentu, yaitu X, Y, dan Z. Fungsi produknya ada berapa macam? Saya tanya pada Anda. 3, Bu. 3. 2. Ada berapa macam? Dan stroberi. 2. Rasa jeruk dan rasa stroberi. Kita kasih simbol aja J dan S. Fungsi kendalanya ada berapa? 3. 3. 3, yaitu X, Y, Z. Y dan Z. Oke, kita lanjut. Setiap botol minuman rasa jeruk memiliki komposisi 3 cc, 4 cc, dan 2 cc Z. Sedangkan tiap botol stroberi memiliki komposisi 2 cc X, 1 cc Y, dan 8 cc Z. Setiap hari zat-zat tersebut dapat tersedia minimal 60 cc untuk X, 40 cc untuk Y, dan 80 cc untuk Z. Biaya total untuk memproduksi minuman ringan tersebut sudah ditentukan, yaitu Rp3.000 untuk jeruk dan Rp2.000 untuk stroberi. Kita rumuskan dulu fungsi tujuannya. Siapa mau mencoba? Fungsi tujuannya bagaimana? Z min sama dengan 3000J plus 2000S. Ya. Z minimum sama dengan 3000J plus 2000S. Itu fungsi tujuannya. Kemudian fungsi kendalanya ada berapa tadi? 3. Oke, coba Mbak Laras. Fungsi kendala yang pertama bagaimana, Mbak? 3J plus 2S lebih besar sama dengan 60. Iya. Terus yang kedua
4J plus S lebih besar sama dengan 40. Yang ketiga 2J plus 8S lebih besar sama dengan 80. Ya, betul. Lebih besar sama dengan ya, karena di sini ada kata minimal. Oke. Bersamaan dengan aden yang ada di kampus, saya hentikan 15 menit, saudara saya kasih waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, oke. Silakan. 15 menit.
meneruskan punyanya Mbak Jessica. Berarti yang B itu adalah persamaan yang 3J plus berapa Mbak? 2S ya. Plus 2S sama dengan 60 sama yang 4J plus S sama dengan 40. Ini ya Mbak Jessica ya? Iya, Bu. Persamaan yang pertama sama yang kedua Iya, ya? Bu. Oke, biar S-nya hilang berarti ini kita kalikan dengan ini, yang ini kali 1, yang ini kita kalikan 2, biar salah satunya hilang. Berarti yang ini tetap 3J plus 2S sama dengan 60. Yang ini berarti 8J plus, coba sambil dicek kalau saya salah, 2S sama dengan 80. Oke. Kita kurangkan, berarti ini minus 5J sama dengan minus 20. Gini ya. Berarti J-nya berapa? 4. 4. Oke, gini. J-nya 4. J-nya 4 sudah ketemu. Nah, J-nya ini 4. Langsung aja biar cepat. Berarti kita mencari S. Tinggal kita masukkan ke sini tuh. Berarti kan 3 kali 4 plus 2S sama dengan 60. Gini. Berarti S-nya berapa? Oke, gimana Mas? Seperti ini apa untuk? Oke. Mari kita. Oke, makasih. Berarti S-nya adalah 60 dikurangi 12 berapa? 48 bagi 2 berarti S-nya berapa? 24. Oke. Berarti B pada J4, S24. Betul. Betul yang dikerjakan oleh Mbak Jessica ya. Oke. Udah, berarti B-nya 424. Oke. Terus kita cek tuh yang C. C itu titik potong antara mana dan mana, Mbak? Yang C pertama sama itu yang ketiga, Bu. yang pertama sama yang ketiga. Oke, oh ya betul. Yang pertama sama yang ketiga. Berarti dengan cara yang sama tadi, teman-teman. 3J plus 2S sama dengan 60. Gitu. Terus yang ketiga 2J plus 8S sama dengan 80. Oke. Supaya hilang salah satu berarti yang pertama yang pertama tetap ya.
Yang ini kali 4. Gitu. Berarti 3J plus 2S sama dengan 60. Bu, kalinya Kemudian yang kebalik. ini, Bu, kebalik. Bu, kalinya oh iya, kebalik, Bu. ya oke, terima kasih. Ini ya. Iya, Bu. Oke. Ya. Yang ini kali 1 kali 4. kali 4. Kali Oke. Yang ini kali 1. 1. Oke. Berarti ini kita hapus. Kita hapus. Gimana nih? Nggak bisa deh. Nah. Oke, berarti ini berapa ini? 12 ya? Gini, betul? Coba saya dikoreksi. 12J plus 8S sama dengan 240. Terus ini 2J plus 8S sama dengan 80. Oke, kita kurangkan. Berarti ini 10J sama dengan berapa ini? 160. Jadi J-nya berapa? 16. 16. Oke, tinggal dimasukkan. Dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini. Berarti ketemu S-nya berapa? 6. 6. Oke. S-nya sama dengan 6. Oke, kan kita bisa memasukkan dengan cepat ya. Berarti ini 16 kali 3. 16 kali 3 itu 48. Gitu. 60 dikurangi 48, 12. 12 dibagi 2, 6. Oke, betul. Berarti kita lihat punyanya Mbak. Mbak Jessica, berarti titik potongnya J-nya di C itu ya 6, 16. Sudah betul. Asal usulnya dari situ. Bu, yang punya saya terbalik, Bu. Yang punya siapa? Yang punya saya, punya Jessica. Oh iya, kebalik ya. Kebalik ya. Oke. Ya sudah. Sudah, itu punya Mbak Jessica kebalik, teman-teman. Berarti yang C itu 16,6. Jangan-jangan punya Putri yang kebalik, Mbak Jessica? Enggak ya? Punya saya yang kebalik, Bu. Oh iya, dah. Oke. 16,6. Nah, dari situ, terus kita masukkan. Berarti pada titik A. Pada titik A itu J-nya 0, S-nya 40. Nah, kan tinggal kita masukkan aja. Ini sudah, yang ini semuanya? Yang Putri tuliskan di sini sudah disalin semuanya? Sudah, Bu. Udah, oke. Saya hapus ya. Oke. Saya hapus. Udah, tinggal masukkan aja ke fungsi tujuannya. Ke fungsi tujuannya. Tadi Mbak Jessica udah kerjakan tuh. Kita cek. Pada titik yang A itu 0,40. Berarti Z minimumnya adalah 3.000 kali 0 plus 2.000 kali 40. 2.000 kali 40 itu 80.000. Oke. Pada titik yang kedua B 424. 424 berarti J-nya 4, S-nya 24. 3.000 kali 4 itu adalah
12.000 ditambah nggak kelihatan 24 kali 2.000. 48, berarti 60.000, betul ya? 60.000. Kemudian yang C itu 16, C itu 16 sama 6. Nah, udah 16 sama 6. Berarti ya Z-nya. Oke, sebentar. Berarti kan Z-nya sama dengan 3.000. Coba Anda benerin, punya Mbak Jessica kebalik. Kali J-nya dulu ya. 16 ditambah 2.000 kali S-nya 6 ya tadi ya. Oke, Anda hitung berapa? 16 kali 3, 18. 16 kali 3 berapa? 48.000 ditambah 12. Berarti ini berapa di sini? 60.000. 60.000. Oke. Terus yang terakhir D 40 0. 40 kali 3.000 120.000. Oke. Oke. Berarti yang paling kecil adalah 60.000 biaya total. 60.000. Berarti berapa besarnya J yang harus diproduksi? Berapa botol minuman rasa jeruk dan stroberi yang sebaiknya dibuat agar biaya total hariannya optimal? Berarti 16. 16 jeruk dan 6 stroberi. kalau yang titik B berapa, Mbak? 4 jeruk, 4 jeruk dan 24 stroberi. 4 jeruk 24 strawberry. dan 4 jeruk dan 24 stroberi. stroberi. Ini Z minimumnya berapa? 60.000. 60.000. Sama kan? Atau yang kedua? Jeruknya berapa? 16. 16. Stroberinya Strawberry-nya Ya. 6. Stroberinya 6. Z minumnya berapa? 60.000, Bu. 60.000. Iya, oke. Kan tadi ada, dimungkinkan ada lebih dari 1 titik optimum. Gitu. Ini jawabannya. Ya. Berapa botol minuman rasa jeruk dan stroberi yang sebaiknya dibuat agar biaya total hariannya optimal? Nah, karena kita mendapatkan berarti kombinasinya bisa 4 jeruk dan 24 stroberi atau 16 jeruk dan 6 stroberi. Gitu. Dengan total biaya 60.000. Jadi A kombinasinya adalah
A ini atau B. Nih ya, kombinasinya A atau B. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Ya. Oke, belum ada. Jadi gitu ya. Untuk metode grafis itu apabila produk kita itu hanya 2. Kalau kombinasinya itu lebih dari 2, maka kita pakai metode simplex. Oke, gitu ya. Untuk metode grafis kita hari ini sudah selesai. Kalau keuntungan atau laba, kasusnya maksimisasi. Kalau maksimisasi, visible areanya yang di bawah, karena fungsi kendalanya lebih kecil sama dengan. Kemudian, kalau sudah ketemu kombinasinya, masukkan ke Z-nya, ke fungsi tujuannya. Pilih yang angka terbesar. Kalau kasusnya minimisasi, seperti nomor 2 tadi, maka visible areanya yang di daerah luar, karena fungsi kendalanya lebih dari sama dengan. Kalau sudah ketemu kombinasinya, masukkan pada fungsi tujuannya. Pilih angka yang terkecil. Apabila lebih dari 2 titik, apabila lebih dari 1 titik, seperti tadi ya, B dan C, yang dikasih nama oleh Mbak Jessica, berarti itu alternatifnya ada 2. Kombinasi yang B atau kombinasi yang C, karena total biayanya sama. Itu kesimpulannya. Oke? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Sudah paham semua? Ya. Besok saya akan, hari ini kan minggu ke-6 ya, benar nggak? Hari ini minggu ke-6? Iya, Bu. Oke, berarti kita tinggal minggu ke-7. Kemudian Anda kumpulkan nanti 1 hari sebelum kita kuliah minggu depan. Jadi hari Selasa. Kemudian masih ada materi. Maaf kok Kamis, ya, sorry. Anda kuliahnya Kamis ya. Oke, jadi untuk hari saya akan kasih Anda PR besok. Kemudian nanti dikumpulkannya pada hari Kamis. Kemudian pada hari Rabu. Kemudian kita masih punya 1 kali pertemuan, yaitu untuk membahas depresiasi. Kemudian kita akan responsi, gitu, pada minggu terakhir. PR-nya saya upload-nya besok. Oke? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Mau tanya, Bu, materinya ya, di-upload di portal nggak ya, Bu? Materi apa? Materi hari ini, Bu. Materi hari ini? Loh, sudah ada tuh? Ya, Bu, sudah ada, Bu. Sudah ada di portal kan? Oh ya, Bu. Ya.
Oh, sudah Mas, sudah ada di portal. Oke, gitu ya. Nggak ada lagi pertanyaan yang lain? Bu, untuk tugas besok di portal juga. Iya, saya taruh di tugas kuliah di portal ya. Terima kasih. Ya, Bu. Oke, begitu. Jangan lupa presensi di portal, di diskusi online.